Nama saya Sabrina Fagasani. Di sini saya akan menjelaskan strategik marketing bisnis selama COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, pandemi yang terjadi saat ini memukul telak pelaku bisnis di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Tapi pandemi ini juga membuka peluang bagi para pebisnis untuk lebih kreatif dengan konsumennya. Ini 5 cara strategik yang tepat dilakukan di pandemik seperti ini. Nah, pertama itu membuat lebih banyak konten. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat kreatif konten. Karena apa? Masyarakat ini dalam keadaan di rumah saja atau work from home. Dan mereka pasti bingung gitu mau ngapain. Dan jadinya mereka pasti lebih punya banyak waktu untuk mengakses sosial media. Dan sekarang ini banyak konten negatif yang bertebaran. Maka hal itu bisa menjadi opportunity untuk kita pebisnis untuk membuat konten yang penuh value dan tetap relevan dengan keadaan sekarang. Bisa berubah konten informasi, optimisme, dan hiburan. Ada contohnya Bottega Studio yang menjual peralatan lukis. Nah, dia ini kontennya ini di IG Live, yaitu demo lukis agar orang-orang di rumah bisa sambil mengikuti gitu. Dan ada Zumba online juga. Jadi melalui IG Live itu mereka Zumba dan bisa diikuti oleh orang-orang menonton. Paling dalam kondisi ini masyarakat tuh pasti mencari pesan yang positif dan semangat. Nah, ini contohnya juga ada konten menarik dari perusahaan besar. Jadi mereka tuh membawa pesan kayak we are in this together. Yang kedua ini, jangan hanya berjualan tapi tunjukkan dukungan. Pandemi seperti ini itu adalah waktu yang tepat banget buat berbagi ke sesama. Contohnya ini ada online shop di Instagram yang bernama XD Moments. Dia nih menjual roll film yang bernama Roll for Help gitu. Jadi mereka itu menjual barang itu untuk mengumpulkan donasi dan dikirimkan ke kita bisa. Namun karena banyaknya demand, mereka itu memproduksi kembali tapi untuk profit gitu, bukan untuk donasi lagi. Itu bisa menjadi langkah yang tepat. Jadi hindari melakukan hard selling. Dengan itu masyarakat bisa lebih simpati kepada bisnis yang kita punya, karena pelanggan akan menilai bahwa bisnis yang kamu punya tidak sekedar mencari profit tapi juga berbagi kepada sesama. Yang ketiga, ini ada stay connected. Tetap terhubung dengan pelanggan adalah kunci yang penting. Mempertahankan pelanggan lama lebih penting daripada mendapatkan pelanggan baru, karena bisnis lebih baik berfokus pada pelanggan yang pernah bertransaksi pada bisnis kita, karena pelanggan tersebut sudah lebih percaya pada produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat, ini maksimalkan layanan online. Karena sekarang zaman digital, manfaatin aplikasi online yang mudah diakses seperti Twitter, Instagram, TikTok, ataupun e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Maksimalkan pelayanan dengan menginformasikan apa yang kita miliki melalui sosmed kita tersebut. Buat iklan online adalah salah satu opsi yang wajib banget dipertimbangin. Nah, yang kelima ini ada buat produk menjadi relevan terhadap kondisi yang seperti ini. Dan seperti Bottega Studio yang udah aku mention tadi, itu dia membuat painting home kit. Dan kalau les bahasa Inggris seperti F dan DBA ini, mereka membuat kelas online. Seperti juga Zumba, itu juga mereka memprovide kelas online. Dengan cara itu konsumen itu bisa tetap mengonsumsi jasa atau produk yang kita tawarkan. Nah, dengan strategi tersebut ternyata udah ada pelaku bisnis yang menerapkannya dan memanfaatkan situasi pandemik ini jadi peluang untuk lebih kreatif dalam berkomunikasi dengan konsumennya. Yang pertama ini ada 4 Days. Bisnis ini sebelum pandemik memproduksi pakaian bahan organik yang ramah didaur ulang, dan mereka pun mendaur ulang pakaian menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Saat pandemik, 4 Days membuat kampanye, yaitu 1 pembelian kaos berarti 10 donasi masker, dan mereka pun memproduksi masker sendiri yang hasil keuntungannya akan didonasikan. Strategi ini dilakukan karena 4 Days cepat menganalisis kebutuhan konsumen yang terjadi saat ini. Nah, yang kedua ini ada Brights.com. Bisnis pertikahan adalah bisnis yang paling terdampak pandemik. Brights.com justru memanfaatkannya dengan menulis cerita dari vendor dan konsumen yang batal melakukan pernikahan. Karena pandemik ini, cerita-cerita inilah yang menghiasi halaman depan Brights.com. Hasilnya banyak orang yang tertarik karena ceritanya yang relatable dan autentik. Brights.com mungkin akan dijauhkan pengiklan karena kontennya menyulitkan bisnis pernikahan, tapi setidaknya mereka mempunyai kedekatan kuat dengan pembaca yang berpotensi jadi calon konsumen di masa mendatang.
Yang ketiga, ini ada peloton. Awalnya mereka fokus menjual alat kebugaran serta kelas kebugaran virtual dengan paket yang disesuaikan kebutuhan konsumen. Tapi setelah pandemi ini, peloton memperpanjang kelas kebugaran virtual gratisnya selama 3 bulan. Hal ini tentunya menguntungkan bagi dua belah pihak, yaitu konsumen senang karena konten olahraga yang disediakan yang di-provide, dan peloton mendapatkan email mereka yang berpotensi sebagai pelanggan baru. Sebagai salah satu perusahaan besar, tentunya berat melakukan iklan pemasaran di tengah pandemik ini. Tapi Toyota tetap melakukan pemasaran dengan cara membuat iklan digital yang proses keseluruhannya hanya dilakukan via Zoom oleh model iklannya. Jika perusahaan besar seperti Toyota tetap bisa membuat iklan dengan apa yang dimiliki, berarti siapapun bisa. Nah, ini adalah contoh iklan dari Toyota sendiri. Nah, the conclusion is, jangan jadikan kondisi buruk ini untuk menjadi alasan dalam melakukan marketing yang buruk, karena banyak konsumen di luar sana yang sedia mendengarkan kita dan melakukan proses pembelian. Tapi mereka hanya membeli dari perusahaan yang memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Jadi, tetap semangat ya!